Oke, kayaknya ini memang perlu dibahas. Ini adalah Bose Quiet Comfort Earbuds 2024, salah satu TWS terbaik yang masuk ke dalam TWS of the Year versi gue di tahun 2024. Hi, how are things going? You watching Flanagan's YouTube channel. This is Flanagan's YouTube channel. Produk ini dikirim Bose, waktu itu gue reviewnya di Instagram Reels dan juga di TikTok ya, di tahun lalu, akhir tahun lalu, Q3 lah kalau nggak salah. Dan produk ini dikirimin sama PAI, Pai, makanya nama Instagram itu Bose by Pai. Itu adalah distributor resmi Indonesia ya, tangan pertamanya, Prima Audio Indonesia. Gue tidak memberikan preview video, tidak memberikan revisi, mereka juga tidak memberikan brief terhadap gue untuk review di YouTube ini. Jadi ini pure subjektivitas gue pribadi, penilaian gue pribadi, apa adanya banget. Nggak ada campur tangan brand ke dalam video ini sama sekali. Ini TWS-nya ya, warnanya ada 3, ada yang lilac, ada yang warna putih agak abu-abu beige gitu, sama ada yang warna hitam. Ini warnanya agak kena color grading gue sedikit, jadi agak slightly biru dikit. Ini sebenarnya warna ungu tapi tipis gitu. Sayang ya, fittingnya, ear tipsnya bentuknya oval seperti ini. Ini oval yang agak sulit diganti. Nah, bentuknya oval, ear tipsnya juga oval. Ya bisa aja sih kalau dipaksain beberapa, cuma menurut gue ear tips bawahnya juga udah pas-pas aja di gue, juga nggak ada masalah. Terus juga ada ini fitting yang di sampingnya ini juga bisa dicopot dan bisa diganti, include juga di pembeliannya. Dari sisi baterainya kalau lu cek di websitenya, ini up to 8,5 jam hour playtime ya. Jadi ini baterai earbudsnya sama casing tuh 31 jam kalau nggak salah. Gue taruh juga di kitab audio. Terus ini ada angka satunya, lu bisa lihat catatan yang di sininya. Testing conducted by Bose in June 2024. Ya, volume set to 75 dBSPL, 3-band EQ10, quiet mode alias full noise cancellation, play time-nya up to 9 jam. Cuma dia klaimnya 8,5 jam aja, mungkin biar aman juga ya. Dan untuk fittingnya sendiri ini tuh kayak sebenarnya bentuknya lebih ke kacang ya dibandingkan tangkai. Agak-agak ada tangkainya sedikit sih kalau sama kayak Bose Quiet Comfort yang ultranya tuh agak lebih maju lagi bawahnya. Tapi ini menurut gua lumayan padat karena ada kuncian di sininya. Jadi juga bisa lu lebarin atau lu kecilin lagi, ada di kotaknya. Dan rasanya tuh memenuhi telinga lu lah. Nggak fittingnya yang padat di telinga. Ini fitting yang gue suka, karena gue suka IM yang padat di telinga juga, fittingnya ngunci aja gitu di telinga gue. Tapi ya kalau lu mau dengerin suara luar, enaknya TWS tuh ya punya transparency mode. Ya langsung ke suaranya aja kali ya. Ini warm treble, definitely treble-nya bener-bener ada rasa warmnya. Terus juga ada ketebalan ya di bagian lower frekuensinya, di bass-nya, di mid bass-nya, definitely tebel, dalam, gebuk gitu. Dengan vokal yang juga mid-centric as in warm, tidak mid-centric yang banyak breath ataupun banyak sibilance gitu, nggak sama sekali. Jadi kayak vokalnya maju, bassnya juga tebel dalam tapi nggak bloated, menurut gue tetap rapih dan fun aja gitu. Vokalnya terang, mid range banget, maju banget gitu midnya, tapi ngecering treble di ujung kayak di 8-10 kHz ke atas itu tidak ada boostingan yang bikin lu piercing sama sekali. Jadi warm, vocal centric, sub-bassnya dalam, lebar. Kemudian dari kodeknya sih masih di AAC, tapi ya AAC is fine sih menurut gue. Dengan user iPhone pun juga menurut gue juga aman-aman aja, karena ya iPhone gak ada LDAC maupun aptX gitu. Cuma ya AAC as long as Bluetooth receivernya bagus, Bluetooth transmitter bagus, terus juga punya driver yang bagus, tuningannya bagus, ya bagus-bagus aja. Ya kayak Bose ini, ataupun juga kayak Samsung Galaxy Buds 3 Pro kan, itu AAC tapi bagus banget gitu. Ini udah gue coba, dan mungkin kekurangannya ya kalau gue pribadi, kalau di budget segini 2 jutaan, hopefully sih udah dapet aptX sebenarnya. Yang Quiet Comfort ultranya udah dapet di budget 4 jutaan ya seingat gue. Tapi di 2 juta menurut gue juga udah banyak saingan yang punya kodek aptX atau LDAC ya. Kayak misalnya Sennheiser Acentum ini juga udah punya kodek aptX, tapi Bose belum di 2 jutaan. Walaupun suaranya menurut gue ya most user nggak akan bisa bedain. Kalau gue pribadi, kalau nitpick banget bisa bedainnya adalah di sisi high-nya itu mungkin akan ada beberapa orang yang kalau nggak suka warm ya pengennya agak lebih ada definisinya lagi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa kebantu dengan aptX-nya sih ya. Gue nggak ngerasa ada kompresi yang lebay juga di high-nya. Cuma kalau bisa dapat aptX menurut gue lebih oke aja, karena lebih
reliable connectivity-nya, lebih low latency juga. Kalau udah dapat aptX adaptive, itu menurut gue cocok lah untuk TWS 2 jutaan. Tapi untuk suaranya ya aman-aman aja walaupun masih di kodek AAC. Teknikalitasnya juga imaging-nya ya, imaging lebar. Treble-nya nggak airy, tidak bikin memberikan kelegaan yang spacious gitu di atasnya, sebenarnya enggak. Cuma dia lebar dari sisi imaging aja. Lebar dari sisi imaging, cakep, dalam, tebel. Jadi fun, lebar di low, itu enak banget. Itu favorit gue lah. Warm balance, vokalan enak, bawahnya tebel tapi nggak bloated bumi. Itu gue banget. Demen di volume kencang juga enak tuh. Nah, kira-kira kayak gini lah. Bassnya lumayan lebar ke kiri kanan telinga lu di belakang itu lumayan lebar, dan star of the show-nya ya mid bass to sub bass-nya lebar, terus yang kedua ya vokal centric. Tapi vokalnya tidak terlalu banyak sasi suseso sibilance-nya, dan nggak terlalu airy. Gitu-gitunya tuh nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu banyak air nafas dari si vokalisnya. Ya aman-aman aja, nggak bakal sibilance. Diajar volume kencang, fun, enak, lebar, cakep. Kalau gue bandingin sama kompetitornya ya, ini Sennheiser Accentum True Wireless 2 jutaan juga. Lebih ngetring. Nah, ini counternya. Kalau yang ini lebih warm, balance, tebel, vokal centric, ini lebih ngetring dan agak muffled di 200 Hz. Bisa gue EQ sih pakai aplikasinya. Cuma ya by karakter ini lebih ngetring, ini agak lebih warm. Nah, sama ini fittingnya agak slightly lebih kecil dan lebih masuk ke telinga lu. Kalau itu lebih memenuhi dinding telinga lu, tapi nggak semasuk si Accentum True Wireless ini. Kemudian di 2 juta lain ya, ataupun ya 3 juta, ini udah 2,9 tuh 3 juta ini Sony Linkbuds Fit. Waduh, ini menurut gue sih drivernya sih pakai XM5 sebenarnya. Gue nggak terlalu push Linkbuds Fit ini karena menurut gue ya oke, tapi nggak yang terlalu amazing banget untuk produk barunya Sony. Tapi ANC ya kalah jauh masih sama Bose, jauh banget. Bahkan sama Accentum TW kayaknya juga masih agak kalah. Karena dia sebenarnya drivernya sama XM5. ANC, otak ANC juga seingat gue sama. Tapi fittingnya agak keluar. Jadi ini keluar banget. Fittingnya jadi makin enak dari XM5. Dan pakai karetnya juga silikon dan ada air fitting conductionnya. Tapi ya itu, ANC-nya kurang. Sama suaranya juga menurut gue, driver bagus sih, lebar-lebar aja. Cuma agak muffled sedikit di low mid. Agak kebanyakan low mid sama sub bass juga agak kebanyakan, kurang well defined, bassnya juga kurang rapih menurut gua, nggak bassnya kurang jernih, bukan kurang rapih, nggak bloated sih, cuma apa ya, kurang jernih aja di lower frequency itu. Gua kurang bisa dengerin separasi yang bagus, dan high-nya agak lumayan ngetring banget, jadi agak gua cut-cutin sebenarnya dari sisi EQ-nya. Nah, Bose ini yang Quiet Comfort ini gua nggak apa-apain, gua pakai literally tuningan flatnya aja udah oke banget. Terus ada Samsung Galaxy Buds 3 Pro, ini juga salah satu TWS of the year gue ya. Ini harganya tapi 3 jutaan, sebenarnya nggak masuk kelas 2 jutaan. Cuma ini sound stage lebih megah tapi di treble. Kalau lu nggak suka dengan, ada beberapa orang yang suka yang kayak begini, ada yang suka yang kayak begini. Gue yakin banget ada 2 tipe orang. Yang demen ngecering di treble, jernih-jernih, volume pelan, sub bass-nya gemuk. Tapi menurut gue kurang rapih, tonal default-nya bisa di EQ, cuma tetap ini akan lebih ngecering, bahkan lebih ngecering lagi dari Accentum True Wireless lah. Tapi itu yang bikin dia airy dan spacious gitu soundstage-nya. Cuma lu nggak ngerasain kelebaran di lower frequency kayak si Bose Quiet Comfort Earbuds dengan harga yang jauh lebih murah juga. Jadi ini menurut gue tetap 3 TWS of the year gue lah di tahun 2024. Ya nanti gue bahas lagi lah kalau ada waktunya untuk di video yang lain. Cuma gue mau ngasih tau lu, sebagus itu Bose bisa bikin TWS dengan harga yang jauh di bawah kompetitor, yang nggak jauh sih, di bawah kompetitornya lah pokoknya. Dengan performance ANC yang bagus, dengan performance suara yang bagus, mikrofon yang juga tidak jelek sama sekali, baterai performance juga oke. Dan Bose tahun ini edan banget. Oke, kita langsung ke app run through aja ya. Ini Bose ada 3 app, QCE, Bose Music, Bose Connect, apalah. Ini ada yang buat soundbar, ada yang buat speaker. Downloadnya yang Bose QCE ini. Itu dapat kayak beginian. Noise control nih ya, gonta-ganti ANC transparency bisa dikontrol dari TWS juga sih. Ini EQ. EQ-nya lebih unik dari Bose yang sebelumnya yang biasanya cuma 3. Mid-range, treble, bass. Ini enggak. Ini ada preset-preset. Ini flat. Gue pakai di flat aja karena udah enak. Terus ada custom. Customnya ini 5 band frekuensi. Udah kayak Sony sama Sennheiser lah. Jadi ya bisa otak-atik lagi. Tapi gue pribadi setelah gue otak-atik, kayaknya gue tetap lebih suka yang flatnya. Kayak udah bagus-bagus aja gitu. Ini flat bukan berarti jadi neutral gitu, enggak ya. Ini kayak tuningan dia default gitu. Bukan flat jadi
rata neutral gitu enggak. Touch control lu bisa gonta-ganti, terus juga ada voice control, jadi lu bisa nyuruh si TWS-nya untuk hey headphones, play, hey headphones, pause gitu yang kayak gitu-gitu. Cuma gua nggak pakai sih, kayak ngapain gitu. Multi point ya, lu bisa connect beberapa device sekaligus. Kemudian ada fast mute, ini buat nge-mute mikrofon ketika lagi teleponan ya. Kemudian nih remote selfie ini kayak mengubah TWS lu jadi kayak trigger button buat foto gitu. Ya nggak penting sih. Assistant nggak terlalu penting. Low latency audio nih mode low latency, mode gaming lah ya. Terus battery prediction. Nah ini kerennya lu bisa ngelihat battery remainingnya tapi dalam ukuran waktu, bukan percentage. Nah ini menarik menurut gua, bagus. Udah, gitu aja sih. Cek 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari Bose Quiet Comfort Earbuds 2024 di kondisi indoor ya, dengan ruangan yang tidak ada treatment akustik sama sekali. Jadi ini pure rekamannya yang dipakai di kamar ataupun di living room orang-orang rumah tanpa ada treatment akustik apapun. Cek 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon Bose Quiet Comfort Earbuds 2024 di kondisi indoor. Cek 1, 2, 3. Kalau ini tes suara mikrofon dari Bose Quiet Comfort Earbuds di kondisi outdoor ya, banyak kendaraan lewat. Ini tes suara mikrofonnya di kondisi outdoor. Ada suara motor, suara bus, ada suara truk, suara mobil, lalu lalang ya dari tadi. Ini cek 1, 2, 3, suara mikrofon dari Bose Quiet Comfort Earbuds di kondisi outdoor. Oke, kalau ini perbedaan harga dari TWS 2 jutaan ya. Sony Link Buds Fit 2,7 ke 3 jutaan, Sennheiser Acentum 2,7 ke 3 jutaan juga, Galaxy Buds 3 Pro 3,2, Sony XM5 kayaknya masih di atas 3 juta. Dan Bose naruh harganya, harga MSRP coretnya lah ya, di 2,4. Jadi, wah, menarik gitu untuk gue push ya, karena emang bagus banget. ANC-nya bagus parah, nggak ada ANC yang sekedap Bose, nanti kita bahas. Sony juga masih susah nyaing. Mbak XM5 aja sama QC ini, QC Earbuds ini di 2,4 masih bagus. QC Earbuds dengan harga 2,4 bagus banget. Jadi Bose benar-benar banting harga tapi oke banget. Nah, tuningan default itu gue lebih suka dibandingkan dengan yang Quiet Comfort Ultra. Ini kayak terlalu V-shape aja lah. Di EQ pun nggak selengkap EQ-nya Bose QC Earbuds. Jadi gue pribadi value-nya QC Earbuds 2024 itu lebih tinggi dibandingkan lo beli yang Ultranya kalau menurut gue pribadi ya. Karena lo lebih dapetin yang lebih murah, performance ANC-nya world class. Bisa menyaingi bisa menyaingi Sony XM5 dan lain sebagainya. Bagus banget, suaranya bagus, tebel, fun, vokal centric, treble-nya nggak nyerang, ANC bagus, harganya pas banget ini. Susah kalah ini. Jadi ini juga mungkin kalau lagi terkena subsidi e-commerce di tanggal-tanggal tertentu juga bisa 2,3 mungkin 2,2. Jadi ya waduh worth it sekali bro. Kalau ini performa ANC-nya ya QC Ultra udah paling tinggi lah, udah paling edan lah nih. Yang pernah gue coba di TWS itu noise cancellation-nya tenggelam banget, kedap banget, ketutup banget. QC Earbuds juga 2024 juga di bawahnya. Slightly gue ngerasa bocoran upper mid treble-nya masih agak sedikit lebih bocor lah di QC Earbuds dibandingkan dengan QC Ultra. Tapi tetap kelasnya Bose, tetap di atas gitu. Baru dikejar XM5. XM5 ini juga pengurangan noise-nya di high agak lebih baik sedikit dibandingkan QC Earbuds 2024. Kalau lu pakai tetap eartips bawahannya yang foam ya. Tapi by overall reduction noise-nya itu dari mid ke bawahnya tetap QC Earbuds tuh kedap banget. Untuk 2 juta lu nggak bisa dapetin lebih kedap dari Bose lah. Gue yakin banget. Mau lu beli Huawei FreeBuds Pro 4, mau lu beli apalah, Edifier apa. Pokoknya QC Earbuds tetap yang terbaik, ANC-nya gila banget. Dan kedapnya tuh kedap enak gitu loh, nggak bikin kedap puyeng gitu. Ada Momentum Trolls 4, ANC-nya juga udah mulai mengejar Sony XM5, Acentum juga bagus banget mengejar XM5, high-nya masih agak lolos, itu masih karakternya Sennheiser. Link Buds Fit malah jadi jelek, ANC-nya, gue juga nggak tahu kenapa, karena fittingnya agak lebih keluar sih. Jadi bocoran high-nya banyak. Samsung Buds 3 Pro, nah ini salah satu TWS yang brand-brand HP ini juga masih rata-rata ya. ANC-nya tuh nggak natural, kayak kedap sih kedap, kayak by angka mungkin minus 45 dB atau apalah, cuma kedap gak enak gitu loh, kedap kayak orang naik liftnya cepet ke atas, pengang telinganya, atau pesawat take off pengang, pengen udah gak enak. Tapi kalau Bose, Sony, Bose itu udah edan-edanan, ANC-nya tuh rapih, kedap tapi nggak bikin sakit. Recommended or not,
highly recommended. Kenapa? Karena harganya murah, lu dapetin performance bagus dari sisi ANC dan juga dari sisi suaranya by default ya. Ke cover semua lah segala kebutuhan, dan lu juga dapet brand yang bagus menurut gua. Big three-nya kan mungkin kalau brand audio ya Sony, Bose, Sennheiser saat ini buat true wireless stereo dan juga headphone wireless. Tapi ya lu dapetin Bose 2,4 kapan lagi men? Ini ngeset benchmark harga terbaru yang akan susah disaingi oleh kompetitornya. Ekspektasinya exceed expectation, karena menurut gua suara tonality defaultnya lebih bagus daripada Quad Comfort Ultra yang harganya di atas dia, yang itu menjadi flagshipnya dia. Walaupun yang ANC-nya better, tapi menurut gua tonally 2,4 juta sangat memenuhi ekspektasi, bahkan di atas ekspektasi gue juga. Dan gue pikir Bose bakal tetap kayak bakal bass head, bakal V-shape. Enggak, sekarang dia ngasih EQ 5 band frekuensi, terus juga tonality defaultnya juga bagus. Jadi ya exceed expectation. ANC-nya juga exceed expectation. Disaingin sama brand apapun di budget segitu, tetap dia yang terbaik ANC-nya. Gila. Dari sisi minusnya palingan kalau gue pribadi ya fitting ear tipsnya ini satu ya agak susah digantinya ya kalau lu bakal pakai third party, nyari yang oval-oval agak susah. Sama yang kedua codec, lagi-lagi gue bilang kalau bisa 2 juta dapat codec bagus ya menurut gue seharusnya udah bisa dapat aptX dan lalalala lah ya. Tapi kalau belum bisa dan performanya bagus ya sebenarnya dikatakan ya bagus-bagus aja, cuma akan lebih perfect jikalau dia punya aptX ataupun LDAC ataupun LHDC dan lain sebagainya. Veranda mah karena dikirimin ya makanya bilang bagus gitu. Enggak, lu cobain aja. Gue mau dikirimin mau enggak, gue akan review apa adanya. Sejujurnya gue juga akan compare dengan yang lainnya, dan gue bisa kasih tahu dia lebihnya apa, kurangnya di mana. Bahkan tadi dari tonal gue bilang high-nya gimana, mid-nya gimana, mid bass susah bass kayak gimana. Dan lu bisa lu cobain di mall, misalnya kayak lu ke Grand Indonesia misalnya. Grand Indonesia tuh selantai itu ada Huawei di Urban Republic kalau nggak salah, terus ada Samsung juga di situ, terus juga ada Sony, terus ada Bose. Cobain aja, kayak 2,4 juta men. Ini kayak audio brand, lu bisa dapetin audio brand yang bagus, merek audio beneran bagus, dengan driver yang bagus, ANC yang tiada duanya gitu, yang nggak ada persaingannya dengan kompetitornya. Jadi flagship killer TWS of the Year 2024 masih gue rekomendasikan. Kalau mau check out, linknya udah gue taruh di video ataupun di deskripsi, dan check out juga kitab audio gue. Kalau mau request review, Saweria sesuai harga produk ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share video ini ke teman-teman yang butuh informasinya. I'll see you in the next video. Bye-bye.